لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat cinta mahabbah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan kembali menyelami kisah perjalanan manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, dalam lanjutan Sirah Nabawiyah bagian ke-15. Mari kita teladani jejak hidup Rasulullah. Semoga semakin menambah cinta dan iman kita kepada sang Nabi akhir zaman. Rasa sayang Rasulullah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling penyayang. Apabila Rasulullah tahu ada orang yang sedang menunggu, padahal beliau sedang sholat, Rasulullah percepat sholat itu dan beliau tanya apa keperluannya. Sesudah Rasulullah memenuhi keperluan orang tadi, Rasulullah pun melanjutkan kembali ibadahnya. Dalam rumah tangga, Rasulullah ikut memikul beban keluarga. Rasulullah ikut mencari pakaian, menambal baju yang berlubang, serta memerah susu kambing. Rasulullah SAW juga membetulkan sendiri sepatunya yang rusak. Rasulullah penuhi sendiri semua keperluannya, mulai mengambil minum sampai mengurus unta. Rasulullah SAW duduk dan makan bersama dengan para pembantu, dan mengurus semua keperluan orang yang lemah, menderita dan miskin. Apabila melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, Rasulullah dan keluarganya mengalah. Sekalipun Rasulullah saat itu juga dalam kekurangan. Tidak ada sesuatu yang disimpan untuk esok, bahkan kelak ketika Rasulullah wafat. Baju besi Rasulullah sedang tergadai di tangan seorang Yahudi, karena Rasulullah memerlukan uang untuk belanja keluarga. Rasulullah SAW sangat baik hati, mudah tersenyum dan selalu memenuhi janji. Suatu ketika, ada delegasi dari Raja Najasyi dari Habasyah datang berkunjung. Rasulullah SAW sendiri yang melayani mereka. Para sahabat datang untuk menegur. "Wahai Rasulullah, sudah cukuplah, bukankah ada orang lain untuk mengerjakannya?" Mereka sangat menghormati sahabat-sahabat kita ketika berhijrah ke tempat mereka. Jawab Rasulullah, "Saya ingin membalas sendiri kebaikan mereka." Begitu setianya Rasulullah, sehingga selalu ada yang menyebut nama Khadijah. Kenangan indah muncul bagai pelangi menghiasi hati Rasulullah. Suatu ketika, ada seorang wanita datang. Rasulullah menyambutnya begitu gembira, dan beliau tanyai wanita itu baik-baik. Ketika wanita itu sudah pergi, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika masih ada Khadijah, ia suka mengunjungi kami." Mengingat hubungan baik di masa lampau adalah termasuk iman. Begitu halus perasaan Rasulullah, begitu lembut hatinya, sampai Rasulullah biarkan cucunya bermain-main dengannya ketika Rasulullah sedang sholat. Bahkan Rasulullah sholat dengan membawa Umamah, yakni cucu Rasulullah dari Zainab. Umamah Rasulullah taruh di atas bahu. Saat Rasulullah sujud, Rasulullah letakkan Umamah. Jika Rasulullah berdiri, Umamah ditaruh lagi di atas bahunya. Rasulullah menyayangi binatang. Kebaikan dan kasih sayang Rasulullah tidak terbatas kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada binatang. Suatu ketika, Rasulullah pernah bangun dan membukakan pintu untuk seekor kucing yang sedang berlindung di tempat itu. Rasulullah juga pernah merawat seekor ayam jantan yang sedang sakit-sakitan. Rasulullah SAW juga mengelus-elus seekor kuda penuh rasa sayang dengan lengan bajunya. Suatu ketika, dilihatnya Sayyidah Aisyah menaiki seekor unta. Sayyidah Aisyah merasa sukar mengendalikan unta yang agak bandel itu, sehingga Aisyah menarik-narik tali kekang dengan tidak sabar. Kemudian Rasulullah SAW mendekat dan menegur lembut,
Hendaknya engkau berlaku lemah lembut, ya Aisyah. Meskipun demikian, kasih sayang, kelembutan, dan rasa persaudaraan yang Rasulullah ajarkan bukan berarti menunjukkan kelemahan. Rasa kasih sayang dan kelembutan selalu harus bersama sikap yang adil. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tanpa keadilan, persaudaraan sejati tidak mungkin ada. Sabda Rasulullah, "Barang siapa menyerang kamu, seranglah dia dengan seimbang, seperti mereka menyerang kamu." Pada saat yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Hukum qisas, yakni membalas perbuatan dengan seimbang. Misalnya pembunuh yang terbukti bersalah harus dibalas dibunuh pula. Berarti kelangsungan hidup bagi kamu, hai orang-orang yang mengerti." Jadi kasih sayang yang diajarkan Rasulullah juga mengandung unsur kekuatan. Oleh sebab itu, seorang muslim bisa bersikap lemah lembut dan sekaligus tegas jika memang diperlukan. Jika seseorang tidak dapat bersikap tegas, ia akan menjadi bulan-bulanan orang-orang berhati jahat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jiwa seorang muslim harus kuat, tidak mengenal kata menyerah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang taat kepada Allah tidak merasa lemah apabila menghadapi rintangan. Menangkap burung untuk bermain. Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menangkap seekor burung hanya untuk bermain-main, kelak pada hari kiamat, burung itu akan mengadu kepada Allah, 'Wahai Tuhanku, orang itu telah membunuh aku untuk mainan belaka, tidak untuk mengambil manfaat dariku.'" Keseharian Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada rasa takut dalam hati seorang muslim, kecuali jika ia melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Jiwa itu tidak akan menjadi kuat jika berada dalam kekuasaan orang lain. Karena itulah Rasulullah mengajak para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Jiwa akan jadi lemah jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu akan harta, kendaraan, pakaian, makanan, dan lainnya. Jika seseorang sudah mencintai harta dunia seperti itu, kekuatan rohaninya melemah dan tidak lagi mampu berjuang, beribadah, serta berbakti layaknya seorang muslim yang sejati. Rasulullah SAW adalah contoh yang sangat ideal dalam mengendalikan hawa nafsu. Jiwa Rasulullah sudah begitu kuat sehingga tidak begitu peduli jika segala yang dimilikinya akan habis, akibat beliau sangat suka memberi kepada orang lain. Sampai-sampai ada orang yang berkata, dalam memberi, Rasulullah seperti sudah tidak takut kekurangan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kitalah yang menguasai kehidupan dunia, bukan kehidupan dunia yang menguasai kita. Rasulullah tidak menganjurkan kita agar hidup miskin, tetapi hidup sederhana dan tidak berlebihan. Alas tidur Rasulullah bukanlah kasur yang empuk, melainkan hanya terdiri atas kulit yang dilapisi serat. Tidak pernah Rasulullah makan sampai kenyang. Rasulullah selalu menyudahi makannya sebelum kenyang. Tidak pernah Rasulullah makan roti dari tepung gandum 2 hari berturut-turut. Sebagian besar makanan Rasulullah adalah bubur. Pada hari lain, Rasul makan kurma. Jarang sekali Rasulullah dan keluarganya dapat makan roti sup, yakni roti yang dibasahi kuah kaldu dan daging. Bahkan sering sekali Rasulullah harus menahan lapar. Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu yang dikaitkan dengan ikat pinggangnya agar rasa laparnya tertahan. Namun bukan berarti Rasulullah SAW berpantang makan makanan enak. Rasulullah dikenal suka sekali makan kaki kambing muda, labu, madu, dan manisan, walaupun amat jarang Rasulullah dapatkan. Begitulah cara Rasulullah SAW mengendalikan diri terhadap makanan. Kesederhanaan Rasulullah.
Kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian sama dengan kesederhanaan beliau dalam hal makanan. Suatu hari ada seorang wanita memberikan sehelai pakaian kepada Rasulullah. Kebetulan saat itu Rasulullah memang memerlukan pakaian. Namun kemudian datang seorang laki-laki yang meminta pakaian itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Rasulullah pun memberikan pakaian itu. Pakaian Rasulullah biasanya terdiri atas sebuah baju dalam dan baju luar yang terbuat dari wol, katun, atau sebangsa serat. Sesekali Rasulullah tidak menolak pakaian agak mewah yang dibuat dari tenunan Yaman jika ada acara yang menghendaki demikian. Alas kaki yang digunakan Rasulullah juga amat sederhana. Tidak pernah Rasulullah menggunakan sepatu kecuali hadiah dari Najasyi. Sungguh pun begitu, bukan berarti Rasulullah menyiksa diri dengan semua kesederhanaan itu. Rasulullah hanya mengendalikan dan menjaga diri agar tidak berlebih-lebihan. Suatu ketika, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya tentang sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjawab, "Makrifat, yakni mendekatkan diri kepada Allah adalah modalku. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Cinta adalah dasar hidupku. Rindu adalah kendaraanku. Berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku. Keteguhan adalah perbendaharaanku. Duka adalah kawanku. Ilmu adalah senjataku. Ketabahan adalah pakaianku. Kerelaan adalah sasaranku. Fakir adalah kebanggaanku. Menahan diri adalah pekerjaanku. Keyakinan adalah makananku. Kejujuran adalah perantaraku. Ketaatan adalah ukuranku. Berjihad adalah perangaiku. Dan hiburanku adalah sholat." Rantai emas. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat Fatimah Az-Zahra, yakni putrinya, sedang memakai rantai emas. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah, gembirakah jika orang berkata, di tangan putri Rasulullah ada seikat rantai dari api neraka?" Fatimah Az-Zahra kemudian menjual rantai itu dan uangnya digunakan untuk membebaskan seorang budak. Rasulullah SAW pun bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka." Rasulullah belajar bertani. Rasulullah SAW tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja, meskipun banyak orang Ansar menginginkannya. Seorang raja biasanya tinggal menikmati uang dan makanan. Tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah mewajibkan bagi dirinya sendiri bekerja agar bisa makan. Rasulullah ikut belajar bertani, padahal saat itu usianya sudah di atas 53 tahun. Apalagi seperti kebanyakan orang Mekah, bertani adalah suatu pekerjaan baru yang masih asing bagi Rasulullah. Rasulullah juga menganjurkan agar kaum pria meringankan beban pekerjaan kaum wanita. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah juga mempersilahkan kaum wanita yang tidak sedang sibuk dengan urusan rumah tangga untuk turut membantu pria bekerja. Maka banyaklah kaum wanita yang bekerja, termasuk mereka yang di Mekah, dulu terbiasa hidup berkecukupan di balik dinding rumahnya. Asma binti Abu Bakar adalah contoh muslimah yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ia tidak peduli meski ayahnya adalah saudagar kaya yang sukses. Abu Bakar radhiyallahu an membawa seluruh kekayaannya saat berhijrah, tetapi beliau infakkan semuanya untuk memberikan santunan kepada mereka yang tidak mampu bekerja. Rasulullah SAW segera menghimbau sahabat-sahabatnya yang mampu untuk mengikuti jejak Abu Bakar. Tidak pantas rasanya jika ada muslim berpakaian mewah, sedangkan saudaranya keluar rumah dengan bajunya compang-camping.
Malu rasanya jika ada muslim kenyang memakan daging dan roti, sedangkan saudara-saudaranya hanya mampu memakan kurma yang basah. Kesejahteraan kaum muslimin pun meningkat dengan pasti, apalagi setelah Rasulullah meminta para saudagar kaya dari Muhajirin dan Ansar, yakni untuk membeli tanah-tanah kosong untuk dijadikan lahan pertanian. Maka sejumlah besar kaum Muhajirin pun mendapat lahan pekerjaan. Akibatnya hasil panen meningkat dan membanjiri pasar-pasar Madinah. Dengan cepat kaum Muhajirin sudah tidak lagi menjadi beban saudara-saudara Ansar mereka. Namun ada kalangan yang tidak menyukai perubahan ini. Jika dibiarkan begini, orang-orang miskin itu akan meremehkan kita. Bayangkan, Muhammad mengajarkan bahwa dalam tiap harta orang kaya ada hak orang miskin. Enak betul mereka. Demikian kata salah seorang yang tidak menyukai perubahan ini. Orang Yahudi khawatir. Mereka yang tidak suka itu adalah orang-orang Yahudi. Padahal suasana damai di Madinah sejak Rasulullah datang sangatlah menguntungkan perdagangan kaum Yahudi. Namun orang-orang Yahudi tidak rela melihat kaum muslimin bertambah sejahtera dan Islam semakin menguat. Dakwah Islam sulit sekali menembus kalangan Yahudi, karena kaum Yahudi tidak mengakui adanya seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka. Itulah ajaran mereka. Begitupun seandainya saja para pemimpin Yahudi itu sudah menghalangi dakwah Rasulullah, tentu banyak umat mereka yang memeluk Islam. Di antara segelintir yang berislam itu adalah seorang rabi, yakni pendeta Yahudi, yang bernama Abdullah bin Salam. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam pun mengajak keluarganya untuk turut serta. Usahanya berhasil, seluruh keluarga Abdullah bin Salam bersama-sama memeluk Islam. Namun, Abdullah bin Salam masih merahasiakan keislamannya kepada teman-teman Yahudinya. Ya Rasulullah, saya khawatir kaumku akan menghinaku dan merendahkan aku jika mereka tahu aku masuk Islam. Demikian kata Abdullah kepada Rasulullah SAW. Sudikah kiranya Anda menanyakan tentang saya kepada kaum saya? Rasulullah SAW pun mengabulkan permintaan itu. Rasulullah menanyakan kepada orang Yahudi mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam. Dia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendekiawan kami. Mendengar hal itu, Abdullah bin Salam pun keluar menemui kaumnya dan berkata, "Aku telah memeluk Islam. Kalau kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendekiawan, kalian bisa mempercayaiku bahwa sungguh agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar." Namun, apa yang terjadi? Wajah orang-orang Yahudi pucat kehilangan darah karena begitu terkejut. Sesaat tidak seorang pun yang bicara. Kemudian bukannya berpikir jernih, mereka menanggapi Abdullah bin Salam dengan marah. "Kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita." Setelah itu, kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan. Abdullah bin Salam dicaci dengan berbagai fitnah dan diumpat dengan kata-kata yang amat kasar. Demikianlah, sejak saat itu, kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan agama Allah. Orang Yahudi kecewa. Sebelum Rasulullah SAW diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka menduga bahwa nabi itu akan lahir dari kalangan mereka. Mereka sudah membanggakan diri terhadap orang-orang Arab. Sesungguhnya hampir datang seorang nabi yang akan segera dibangkitkan. Kami akan mengikutinya dan membantunya memerangi kalian, sebagaimana dulu kami memerangi kaum Ad dan Iram. Namun justru ketika nabi yang diharapkan itu datang, mereka malah ingkar,
tidak mau percaya dan mendustakan segala apa yang telah mereka katakan dan mereka ketahui sendiri. Para pendeta Yahudi mengejek dan menggunakan segala tipu daya untuk menghalangi seruan Rasulullah SAW. Beberapa ketua Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya congkak, "Hai Muhammad, Allah yang telah menciptakan segenap makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah?" Mendengar pertanyaan sekeji itu, wajah Rasulullah berubah karena menahan marah. Seketika turunlah malaikat Jibril menenangkan Rasulullah SAW, seraya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan di Mekah untuk dijawab. "Katakanlah, hai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Sesudah Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, para ketua Yahudi terdiam dan saling mengejek. Ia berkata, "Muhammad, coba engkau sifatkan kepada kami bagaimana Allah itu. Berapa hasta tingginya? Bagaimana lengannya? Bagaimana?" Sudah tentu Rasulullah SAW menjadi sangat marah, lebih marah daripada yang pertama. Namun malaikat Jibril kembali turun memadamkan rasa marah Rasulullah, sambil menyampaikan firman Allah untuk menjawab pertanyaan lancang itu. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Ajaran Yahudi tidak pernah menarik hati orang Arab karena orang Yahudi kurang mengajarkan nilai-nilai kesatriaan yang dijunjung tinggi oleh orang Arab. Mereka juga sering menyembunyikan Taurat dan tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Bani Israel. Dalam Al-Quran, orang Yahudi disebut Bani Israel, artinya keturunan Israel. Israel adalah panggilan orang untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalamlah yang menurunkan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah. Pada suatu saat, Rasulullah SAW berdakwah kepada orang Yahudi. Saat itu Rasulullah diiringi oleh beberapa orang sahabat. Setelah Rasulullah SAW berseru dengan panjang lebar, orang-orang Yahudi menjangkal dan tidak mempercayai Rasulullah. Maka dari itu, para sahabat maju dan berkata, "Hai kaum Yahudi, hendaklah kamu sekalian takut kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah. Kamu dulu pernah menyebut-nyebut nama beliau kepada kami. Dan kamu dulu pernah juga menerangkan sifat-sifat beliau ini kepada kami. Tetapi mengapa sekarang kamu ingkar?" Saat itu seorang Yahudi bernama Wahab bin Yahudi menyahut, "Kami sekali-kali belum pernah berkata begitu kepada kamu. Dan Allah tidak akan menurunkan kitab lagi sesudah kitab Taurat. Dan tidak pula akan membangkitkan seorang utusan dan nabi lagi sesudah Nabi Musa. Perkataanmu seluruhnya bohong. Begitu juga dengan seluruh perbuatan kamu dan sahabatmu yang mengaku Rasul itu." Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepada kamu ketika terputus, yakni pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 19.
Masih sangat banyak ejekan dan bantahan orang Yahudi terhadap dakwah Rasulullah beserta para sahabatnya. Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu fakir, sedangkan mereka kaya. Ada yang meminta agar Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk catatan dari langit, dan minta agar Allah memancarkan beberapa sungai di tanah Arab untuk orang Yahudi. Dengan mengejek dan menghina, mereka menyangka bisa merendahkan Islam dan utusannya. Mereka bahkan berharap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah dan firman Allah bisa digoyahkan. Namun Rasulullah dan para pengikutnya tetap tegar. Kedengkian orang-orang Yahudi tidak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan berani melakukan perbuatan yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Merasa lebih tinggi. Keangkuhan orang Yahudi berasal dari kepercayaan mereka kepada Allah, menjadikan mereka bangsa pilihan, bangsa yang lebih tinggi dari semua bangsa lain. Sikap ini membuat orang Yahudi sangat sulit menyatu dengan masyarakat di setiap negeri yang mereka tinggali. Yahudi menghasut. Syas bin Qais adalah salah satu pemimpin Yahudi yang paling keras memusuhi Rasulullah. Suatu hari, ia melewati tempat berkumpul kaum muslimin. Hatinya panas melihat para pemuda Ansar dari suku Aus dan Khazraj duduk bersama dalam persaudaraan yang erat. Padahal dahulu kedua suku itu bermusuhan. Syas bin Qais berkata kepada kawan-kawannya, orang-orang Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj sudah bersatu. Demi Allah, kita tidak berarti apa-apa kalau para pemuka Aus dan Khazraj telah terikat persatuan. Kemudian Syas mengirim seorang pemuda Yahudi yang berkawan karib dengan para pemuda Ansar. Dengan halus dan licik, pemuda Yahudi itu mengingat-ingatkan kembali perang Mu'ad yang dahsyat di masa itu. Pihak Aus dapat mengalahkan Khazraj. Ternyata hal itu memang membangkitkan ingatan masa lampau yang pahit. Para pemuda Ansar, Aus, dan Khazraj lalu bersih tegang, saling membanggakan diri, dan hanyut dalam pertengkaran. Demi Allah, kalau kamu mau, mari kita hidupkan kembali peperangan hebat itu, sahut salah satu pihak berteriak marah. Marilah kita lakukan perjanjian kamu di Ad-Dhahirah. Senjata, sahut yang lain dengan suasana panas. Dengan cepat peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Segera saja Rasulullah pergi menemui kedua kelompok itu bersama beberapa orang sahabat. Wahai kaum muslimin, Allah, demikian seru Rasulullah. Apakah kamu menyerukan kembali ke masa jahiliyah, sedangkan saya masih ada di hadapan kamu? Setelah Allah memberi petunjuk Islam kepadamu, dan setelah Allah memuliakan kamu dengan agama ini, dan Ia telah memutuskan dari kamu urusan-urusan jahiliyah, dan Ia telah menyelamatkan kamu dari kekafiran, dan Ia telah mempersatukan dan menjinakkan hati-hati kamu dengan Islam. Rasulullah SAW mengingatkan mereka bahwa Islam telah mempersatukan dan membuat mereka benar-benar bersaudara, membuat semua saling mencintai. Lalu luruhlah segala kemarahan. Di depan Rasulullah, mereka berpelukan sambil menangis. Semuanya lalu beristighfar dan memohon, semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Wujud ukhuwah. Ukhuwah adalah persaudaraan. Salah satu wujudnya dalam Islam adalah mengucapkan salam kepada sesama muslim, menengok yang sakit, menghibur orang yang tertimpa musibah, bersama menolak kejahatan, berbagi kegembiraan, memaafkan orang yang bersalah, dan menghentikan gosip tentang tetangga, entah gosip itu baik atau buruk. Mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, tentu sudah engkau ketahui,
bahwa semua nabi dan rasul sebelummu pergi ke Baitul Maqdis. Di sanalah sebetulnya tempat tinggal mereka. Jika engkau benar-benar seorang rasul, engkau pasti akan pergi ke sana, bukan? Anggap saja Madinah ini sebagai perantara hijrah kamu dan umatmu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Namun saat itu juga Rasulullah SAW tahu bahwa mereka berusaha melakukan tipu daya kepadanya. Apalagi saat itu kiblat salat kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah di Mekah. Namun sekali lagi, pendapat orang-orang Yahudi itu dipecahkan oleh firman Allah yang memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin menghadap Ka'bah saat sedang salat. Saat itu genap 17 bulan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Kaum muslimin menyambut gembira perihal kiblat ini. Sementara itu, orang-orang Yahudi sangat menyesalkan keputusan ini. Sekali lagi, mereka berusaha melakukan tipu daya dengan mengatakan, "Kami akan menjadi pengikutmu, wahai Muhammad, apabila kamu berada kembali mengubah kiblat ke arah Baitul Maqdis." Kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala turun membalas kata-kata berbisa ini. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Yahudi mengejek firman Allah. Di tengah pertentangan yang seru antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah, datanglah delegasi Nasrani dari Najran. Mereka mengendarai 60 kendaraan dengan pakaian dari Yaman yang indah, memakai cincin emas dan selendang sutra. Orang-orang Nasrani itu langsung menuju ke masjid dan mengerjakan sholat dengan menghadap ke timur. Beberapa sahabat hendak menegur, tetapi Rasulullah mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Setelah sholat, orang-orang Nasrani menghadap Rasulullah dan memberi hadiah berupa permadani indah yang bergambar dan beberapa buah tikar dari bulu. Rasulullah SAW menolak permadani bergambar dan menerima tikar dari bulu. Sebenarnya, tujuan orang-orang Nasrani ini adalah untuk menambah keributan antara kaum muslimin dan orang Yahudi, sehingga orang-orang Nasrani dapat diuntungkan. Begitu bertemu Rasulullah, orang-orang Nasrani berusaha menjelaskan mengapa mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Allah dan mengapa mereka menyembah 3 Tuhan. Satu persatu alasan itu dipatahkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah berbalik mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Esa,
dan menjelaskan kerasulannya. Namun, walau sudah demikian jelas Rasulullah menyampaikan kebenaran, para pendeta Nasrani itu terus bersikeras mendustakan Rasulullah. Mereka tetap mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah, dan Allah itu hanya salah satu dari 3 Tuhan. Akhirnya, atas perintah Allah, Rasulullah SAW mengajak mereka bermubahalah dengan bersabda, "Marilah kami ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita kami dan wanita kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu bersama sungguh-sungguh berdoa. Lalu kita jadikan laknat Allah menimpa kepada siapa di antara kita yang berdusta." Orang-orang Nasrani itu hendak menerima, namun Al-Aqib, yakni penasihat tertinggi mereka, berkata, "Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi yang diutus, dan kamu telah mengetahui itu dengan pasti. Tidak ada suatu kaum yang bermubahalah dengan seorang nabi, kecuali ia pasti hancur binasa." Mendengar itu, orang-orang Nasrani memutuskan untuk menolak usul Rasulullah. Mereka memilih untuk kembali ke Najran dengan tetap memeluk agama mereka. Sepupu. Orang Arab dan Yahudi Ibrani bisa dikatakan merupakan sepupu. Nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Putra sulung Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, ditempatkan di Mekah dan menjadi leluhur orang Arab. Sementara itu, putra Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Nabi Ishak, menurunkan bangsa Yahudi. Wallahu a'lam bissawab.